Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Shadaqallahul azim. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah yang dirahmati Allah, mari kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat iman, nikmat sehat kepada kita hingga kita berada di bulan Syafar 1445 Hijriah. Selawat dan salam kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW yang senantiasa syafaatnya kita harapkan di kemudian hari. Jamaah rahimakumullah yang dirahmati Allah, dalam Al-Quran ada dua yang perlu kita resapi, dan doa ini selalu kita baca setelah selesai kita berwudu. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Baru ujungnya wa ja'alni min ibadikas salihin. Dua dasar ini barulah kita menjadi ibadah kita itu akan aman dan tenang. Yang pertama, Allahumma ja'alni minat tawwabin, yaitu kita ingin masuk kepada golongan orang yang bertaubat. Kenapa? Karena setiap saat dan setiap waktu kita ada melakukan kesalahan, ada melakukan kesilapan tanpa terasa, dan kita sadari pasti ada kesalahan dan kesilapan yang kita lakukan. Bahkan sudah seusia kita hari ini pun pasti ada kesilapan dan kesalahan. Maka selalu bertaubat dengan tubu ilallah taubatan nasuha. Bertaubatlah kamu seperti taubatnya nasuha. Cara-cara bertobat itu paling tidak selalu beristighfar kepada Allah. Serendah-rendah istighfar adalah astaghfirullahaladzim, dan sebesar-besar istighfar ialah Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Iya, ibu-ibu hafal kan? Ada yang belum hafal? Iya. Paling tidak satu hari sekalilah kita membaca Sayyidul Istighfar, yaitu menjelang tidur. Oleh karena itu, istighfar yang kita lakukan hendaknya tidak hanya sekedar ucapan bibir, tidak hanya sekedar astaghfirullahaladzim saja, tapi dalam hatinya bahkan mengulang-ulangi perbuatan kesalahan dan tidak pernah mengambil iktibar dari kesalahan dan kesilapan yang kita lakukan. Oleh karena itu jangan sampai kita salah dan silap. Salah dan silap ketika kita beberapa bulan lagi, ya kan Bu? Nah, sudah bentar lagi maulid kita ini. Nah, tanggal 28 September maulid, ya kan gitu. Jangan pula sampai jamaah rahimakumullah, artinya Rasulullah diutus ke permukaan bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Innama buistu liutammima makarimal akhlak. Tidak diutus engkau ya Rasulullah adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Jangan sampai jamaah rahimakumullah ke depan akhlak itu, perbuatan itu, ya
taubat kita itu tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, berapa banyak akhlak yang sudah diajarkan oleh Rasulullah, di antaranya mari kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ke depan, jamaah rahimakumullah, kita harus betul-betul taubatan nasuha untuk memilih dan dipilih, kan itu. Ya, memilih dan dipilih, ya kan. Mana tahu ada di antara kita yang hendak dipilih, ya kan Bu? Ada yang kita hendak dipilih, janda misalnya, hendak dipilih juga, ya kan? Memilih dan dipilih, ya kan? Kan tobat juga namanya. Jangan sampai salah pilih lagi, kan itu. Iya. Iya, akibatnya merepet, ya kan, salah pilih, ya kan? Tapi bukan perkara pilih tandanya, tapi pilih yang saat ini kita lihat begitu hebatnya gencarnya perpolitikan Indonesia. Tak sangka kita sudah berubah, besok sudah berubah, ke depan sudah berubah, ya kan Bu? Kita pun kadang-kadang perbuatan kita ini, ya, dalam agama kita ini mudah berubah. Ya, berubah. Akhirnya apa? Kadang-kadang timbul kebingungan, ya kan? Bingung. Ya. Apa bingungnya? Persoalan agama saja pun bingung kita. Padahal sudah sekian puluh tahun kita belajar agama. Kadang-kadang kata Ustadz itu begini, kata Ustadz itu begini. Tapi kita tidak memilih mana yang terbaik, kan? Tidak memilih agama yang terbaik, tidak memilih apa yang sudah kita ketahui, ketetapan hati kita, ya kan? Ketetapan hati kita kan harus kita pilih. Ketika agama sudah dituangkan dengan aturan-aturan, kita harus pilih mana yang terbaik untuk kita amalkan, ya kan? Mana yang terbaik untuk kita amalkan. Makanya orang yang terbaik mengamalkan itu akan mendapat keberkahan dari amalan yang dilakukannya. Ada amalan yang dilakukannya. Makanya banyak ya ahli-ahli fikih, ahli-ahli orang amalan, ahli sufi menuangkan amalan-amalan itu kan. Ya, di antaranya lah jamaah rahimakumullah, ketika kita membuka surah Yasin ada amalan ayat 7. Ya kan Bu? Pernahkah kita amalkan ayat 7 yang selalu kita pegang Yasin itu? Ayat 5 kan ada Bu, di Yasin itu kan ada ayat 5, ada ayat 7. Padahal dari arti ayat 7 itu kemurahan rezeki. Paling tidak sekali lah baca dalam sehari semalam itu ayat 7 itu kan itu. Atau ayat 5 itu. Nah, jangan Yasin saja malam Jumat kan itu mah. Atau Al-Kahfi saja malam Jumat. Bu ayat 7 sekali kenapa? Artinya ada perubahan-perubahan yang kita lakukan ketika kita mengetahui amalan-amalan yang dituangkan. Pilihlah amalan yang cocok, ya kan Bu? Dan merasa tenang kita dengan amalan yang kita lakukan. Artinya kita disuruh untuk memilih, ya kan Bu? Memilih amalan. Allahumma ja'alni minat tawabin. Tobat dengan amalan-amalan yang kita lakukan, pilih, ya kan? Pilih. Ketika ditawarkan jamaah rahimakumullah antara 23 dengan 11 misalnya tarawih, pilihlah yang cocok dengan awak tuh, ya kan? Dengan kita tuh. Ketika kita ditawarkan malam Jumat amalan apa yang cocok dengan kita, kan suruh memilih, ya kan? Suruh memilih. Dan ketika nanti jamaah rahimakumullah 2024 bulan 2, pilihlah apa yang cocok menurut pilihan, ya kan? Yang mana? Iya, artinya bukan soal anisnya, tapi mana yang cocok dengan apa? Kualitas dan kuantitas. Kan itu Bu. Jangan hanya terpengaruh dengan orang, tapi bagaimana kita memilih. Kullukum ra'in wa kullukum ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya. Minimal pimpinlah hati kita. Ketika kita sholat, pimpinlah hati kita supaya jangan bolak-balik, ya kan Bu?
Ketika puasa, pimpinlah hati kita supaya jangan bolak-balik. Ketika kita berhaji, jamaah rahimakumullah, pimpinlah hati kita jangan bolak-balik. Ketika kita menaikkan zakat, jamaah rahimakumullah, infak dan sedekah, pilihlah jangan bolak-balik. Kadang-kadang berinfak dan berzakat itu pilih bolak-balik. Pantas enggak? Cocok enggak? Itu enggak. Kan bolak-balik namanya. Nah, yang itu ku kasih apa enggak ya? Itu payah kali, bercakap pun payah hawa. Itu jarang itu ke masjid, tapi memang miskin. Gak usah lah, gak pernah sholat dia. Kan disuruh memilih kita. Ya. Artinya jangan bolak-balik. Kalau sudah tetap memberikan kepada seseorang itu, berikan. Ya, berikan yang terbaik untuk itu. Jangan pula nanti terpengaruh ini datang. Bolak-balik. Pada Allah bilang, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku, tetaplah pendirian, istiqomah, komitmen, kan itu. Kalau udah satu-satulah, jangan terpengaruh. Sana besar, sini kecil, sana kecil, sini besar. Dari mana? Serangan pajar lah. Ujungnya aja lah, kan itu. Dia kan terpengaruh namanya. Ya kan? Artinya beragama ini juga jangan terpengaruh. Bernegara juga jangan Iya, pas kan? Iya. Artinya kita pimpin diri kita jaga diri kita, ya kan? Tubu ilallah, taubat awal. Jangan terpengaruh dengan yang lain-lain. Tapi mari, ya kan Bu? Mari kita jaga. Ya, mari kita jaga. Ya. Kenapa? Karena kita kuatkan orang yang berkualitas. Ya, orang yang berkualitas. Baru apa? Waj'alni minal mutatahhirin, bersih. Bersih dengan apa? Jaga wudhu kita. Salah satu cara membersihkan itu menjaga wudhu. Bersihlah. Jangan ada setitik noda. Jagalah hati, jangan sampai kau noda. Itu kata Rehan, ya kan? Bersihkan noda kita, bersihkan hati kita. Ya, Allah menyuruh kita untuk membersihkan hati. Allah menyuruh kita untuk bertobat. Waj'alni minal mutatahhirin, waj'alni min ibadikas. Ibadah itu akan tenang kalau kita tobat, kalau kita bersih, ya kan? Kalau kita aman, nggak canggung awak, nggak risih kita, kan itu Bu? Ya kan? Nggak risih kita. Jadi kalau kita risih, jamaah rahimakumullah, timbullah akal pikiran yang tak baik. Timbullah akal pikiran yang tak baik itu muncullah, ya kan? Persoalan-persoalan yang tak baik. Makanya memulai itu dari mana? Dari dalam diri kita masing-masing. Makanya saya pernah mengatakan, jamaah rahimakumullah, dan kita selalu pernah mengatakan ketika kita menghadiri undangan, ya kan Bu, pesta rumah tangga, kita selalu bilang, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Ibu sering menerima ayat ini, tapi dalam bentuk artinya. Ketika ibu menerima undangan, datang surat undangan di rumah ibu, pasti ada ayat-ayat. Ar-Rum ayat 1, ya kan? Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Kita sering mengatakan mudah-mudahan kau menjadi keluarga sakinah, ya kan itu Bu. Apa arti sakinah Bu? Apa arti sakinah? Damai, ya kan Bu? Damai, ya. Artinya kita ingin menghidupkan diri kita damai, tenang.
Dengan apa? Membersihkan hati. Ya kan? Damailah kita, bersihkan hati kita, jangan ada curiga. Jangan ada harapan-harapan yang tidak baik. Jadi ketika kita memilih dan dipilih, ya rahimakumullah, bersihkan hati. Ya, hati itu bersihkanlah betul-betul. Kalaupun inilah pilihanku yang terbaik, inilah yang membangun agamanya, inilah yang membangun negaranya, inilah yang memimpin negaranya, inilah yang waj'alni minal mutatahhirin, bersihkan. Waj'alni min ibadikas sholihin. Tentu ibadah nilainya. Sudah bertobat, bersih, akan ada nilai ibadah dalam hidup dan kehidupan kita. Jadi bernegara ini juga ibadah, ya kan? Berumah tangga ibadah, mengaji ibadah. Jadi untuk memasukkan nilai ibadah dalam silaturahmi, untuk menilai ibadah dalam kita berkomunikasi, nah inilah yang kita disuruh untuk selalu bertobat kepada Allah. Caranya bertobat tadi paling tidak sekali itu atau setiap hari itu paling tidak sekali lah Sayyidul Istighfar. Makanya setiap sholat pun kita disuruh membaca istighfar minimal lah 3 kali, ya kan Bu? Minimal astagfirullahaladzim. Cukuplah. Yang sempurna astagfirullahaladzim, ada tidak ilaha illallah wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ada yang wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kan itu. Ya masing-masing ya kita untuk beristighfar. Dan setelah istighfar masing-masing kita disunahkan untuk berzikir kepada Allah minimal sekali. Mana sekalinya? Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kan itu Bu. Nah, itu zikir termasuk, ya kan? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Artinya, mari kita tanamkan zikir kepada Allah. Kenapa? Ya, bulan lalu saya bilang semakin tua kita semakin dekat kita, kan itu. Time, waktu adalah nafas, ya kan? Nah, bulan lalu saya bilang waktu adalah nafas. Kenapa semakin tua kita semakinlah nafasnya pun sesak, ya kan? Semakinlah berzikir. Berdiri aja pun sudah mulai menyebut Allah, Allah, ya kan Bu, berdiri aja. Ditambah lagi kan itu, jangan cuma saat berdiri aja ingat Allah. Ya kan? Berbaring juga sudah mulai ingat Allah. Dengan apa? Pelihara wudhu. Makanya orang yang melihara wudhu itu hebat. Ya kan? Kita sekarang ini kan jarang melihara wudhu, biasa-biasa. Pelihara wudhu dengan baik. Ini yang harus kita jaga. Makanya mari jamaah rahimakumullah, dengan tantangan-tantangan yang ada, cobaan-cobaan yang ada, kita baca situasi yang ada, mari kita untuk mengambil taubat kepada Allah dan membersihkan hati. Ya kan Bu? Ada yang enggak bersih hatinya, dia dukung jamaah rahimakumullah, dia pindah. Bingung dia mau kemana. Kan itu kan? Bersihkan hati. Sekarang ini sudah mulai ribut sana, ribut sini, lewat sana, copot sini. Akhirnya apa? Kita yang bingung. Maka ambil istibat, ambil ketetapan hati. Setiap ibadah yang kita lakukan, ambil ketetapan hati. Jangan bingung ketika kita melakukan ibadah itu. Ya kan Bu? Pasti kadang-kadang makin banyak mengaji, makin banyak persoalan agama nih. Ya kan? Tapi tidak pernah kita mengambil ketetapan hati tentang persoalan agama. Kenapa? Karena semakin berkembang pikiran agama ini. Memang Allah bilang itu, afala taqilun, apa kamu tidak berpikir? Jadi pikirkan, jamaah rahimakumullah. Pikirkanlah, kenapa agama ini semakin berkembang, fikih ini semakin berkembang. Semakin berkembang fikih ini, semakin berkembang fikih ini. Baik itu dimulai dari fikih sholatnya, ya kan, fikih zakatnya, fikih ibadahnya, ya kan Bu.
ya, fikih sholatnya, fikih ibadahnya. Ya, makanya saya jamaah rahimakumullah ketika mengaji di Ubudiyah minggu yang keempat semalam, saya ngajak berpikir ilmu faraid, ilmu mawaris. Nah, dimulai dari mana? Dimulai dari rumah tangga. Sudah berlaku ilmu faraid itu. Ketika ibu-ibu menikah satu hari, jamaah rahimakumullah, besok ibu meninggal. Satu hari ini ibu menikah, besok meninggal. Ibu dapat waris enggak? Dapat. Iya, enak kali itu. Berapa bagian ibu? Tidak separuh. Nah, dari separuh tuh sepertiga ambil lagi bagian suami. Jadi ibu bagi dapat 2/3. Itu hebat. Bukan bercerai bu. Gono gini harta bercerai. Ini harta apa? Waris faraid. Iya. Tapi dalam kompilasi hukum Islam, jamaah rahimakumullah, kalau ibu belum digauli, qabla duhul, ibu nggak dapat apa-apa. Bisa saja. Itulah namanya kan pikir artinya berkembang. Nah, artinya berkembang. Nah, itu contoh yang sederhana. Jadi itu pun harus kita pikir. Nah, pikir. Artinya berubah. Itu peraturan jamaah rahimakumullah. Nah, begitulah. Itu kan ngajak berpikir namanya. Bukan hanya soal apa saja, soal harta saja bu. Ibu nggak bekerja, ibu dapat separuh. Suami nggak bekerja, ibu yang cari nafkah, jamaah rahimakumullah, suami dapat separuh. Bayangkan itu. Ya, dapat lagi suami sepertiga. Ibu yang kerja, suami cuma di rumah saja, jamaah rahimakumullah. Akibat akad nikah, nggak tahunya bu, meninggal salah satu, meninggal suami itu, suami dapat separuh. Nah, enak kali dia ya, begitu itu. Nah, itu beda. Apalagi pensiunis. Nah, dia aja yang meninggal kata ibu. Artinya begitulah pemikiran itu kan bu. Itulah afala taqilun, kita berpikir hari ini. Makanya ketika ibu jamaah rahimakumullah, anak kita sudah bekerja, dia punya rumah, buat bu itu harta bawaan. Supaya apa? Supaya jangan timbul ilmu faraid, ilmu mewariskan. Contoh sederhana itu. Anak kita bekerja, sudah beli rumah dia, tak tahu dapat jodohnya sekian, jamaah rahimakumullah, kita punya rumah. Buat perjanjian itu rumahku, supaya apa? Supaya jangan termasuk ilmu mewarisi. Belum kawin sama dia. Tapi kalau nggak dicatat, nggak dibuat perjanjian, jamaah rahimakumullah, sudah bisa terjadi. Itu dikira harta bersama dengan hijab kabul. Begitulah bu. Itu harus ibu pikirkan. Perubahan zaman. Nah, itu kan perubahan zaman yang harus berpikir. Jangan hanya biasa-biasa saja sementara. Jamaah zaman sekarang ini kan anak perempuan sudah bekerja, dia sudah bisa beli BTN, ya kan, angsur, sudah lunas baru dia berumah tangga. Nantilah kami di sini. Kadang-kadang waktu pacaran sama-sama orang tuh mengangsur rumah. Nah ini juga dipikirkan. Ilmu fikih akan terjadi. 5 tahun orang tuh pacaran, jamaah rahimakumullah. Setelah 5 tahun baru menikah. Sama-sama orang tuh mengangsur rumah BTN tuh. Nah, rumah yang 900.000 sebulan tuh. Ya kan? Tak tahu 1 tahun jamaah rahimakumullah bisa. Rumah Jokowi. Artinya hari ini itu kan termasuk yang namanya ilmu agama akan timbul di situ. Nah, jadi ini mari kita sama-sama kita pikirkan. Jangan hanya sekedar apa. Jadi ketika mencari ya menantu, jamaah rahimakumullah, kita sudah punya harta, anak kita sudah ada, itu harus ibu sampaikan dan ibu harus buat perjanjian. Supaya apa? Supaya aman. Kenapa? 20 tahun ke depan mau kemana? Belum tahu kita. Ya kan? 10 tahun ke depan belum tahu kita.
Iya, artinya kan kalau langgeng sampai tembilang yang memisahkan, kematian yang memisahkan. Kalau tidak kematian hanya gara-gara SMS, ya kan? Hanya gara-gara SMS, hanya kecemburuan sosial, ya kan? Akan timbul persoalan. Nah, ini artinya mulailah kita bertobat, paling tidak jamarakumullah persoalan harta, ya kan? Karena hari ini begitu hebatnya ekonomi, ya kan Bu, terpengaruh dengan harta, terpengaruh dengan duniawi, terpengaruh dengan hukum agama dan sebagainya, ingin menguasai dan sebagainya. Allahumma ja'alna minat tawabin. Iya, bisa putus persaudaraan gara-gara rumah Jokowi tadi. Nah, kan itu timbul putus persaudaraan. 5 tahun mereka angsur, sudah 5 tahun barulah kita berumah tangga katanya. Nah, ini ya perubahan-perubahan yang perlu kita lakukan. Makanya mari jamarakumullah, ya kita betul-betullah ya doa yang kita baca selesai wudhu tuh mari kita sadari bersama. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Kalau kita sudah bersih hati kita, ya tentu ibadah-ibadah kita akan aman. Termasuklah ibadah bernegara ini, bersihkan hati kita. Tetapkan pendirian kita, jamarakumullah. Mari tetapkan pendirian kita. Jangan sampai pendirian kita ini terbolak balik. Makanya doa ketika sujud terakhir itu ataupun ketika kita berdoa, ya Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku untuk tunduk dan taat beribadah kepadamu. Ini yang harus kita lakukan, jamarakumullah. Mungkin itu saja karena ada pesan sponsor, ya kan Bu. Ya mudah-mudahan dapatlah ya apa yang disampaikan akan mendapatkan nilai ibadah, kan itu Bu. Nilai ibadahnya yang disampaikan, bukan nilai yang lain. Nilai ibadah menambah wawasan, ya, menambah wawasan. Kalaupun hendak dilakukan silakan, kan itu Bu. Ya, mungkin itu saja. Demikian ila liqa masalama wa sa'ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana Kak? Ya, ada tamu kan?